mutasyabihat alladzi la yaliqu bina kama alladzi la yaliqu, yang tidak patut bina untuk kami dalam keadaan kama uzil dan ulaika, ada di mana senantiasa sarayana dulu ulaika kepada hati mereka orang-orang yang suka terhadap ayat mutasyabihat. Azalta dulu ulaika ba'da id hadaitana, setelah apa yang petunjuk engkau, setelah memberikan petunjuk engkau kepada kami, arsyad tanah, setelah memberikan petunjuk kepada kami, ilahi, kepada ayat wahab lana, dan berikanlah kami min ladunka, dari sisi engkau, min indika, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat, tasbita, rahmat, ketetapan hati, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau antal wahhab, dan yang memberi. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dalam hadirin majlis. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dan semoga pengajian ini tidak stop, karena katanya besok PSBB. Kita harus ngikutin pemerintah, nggak bisa, nggak ada pemerintah, ada yang ngatur. Kalau tidak cocok, ya usah dibagi. Kalau nggak ada pemerintah, nggak ada yang bayar pegawai negeri, yang bangun jalan, yang bangun jembatan, itu kan semua pemerintah yang ngatur. Sama semua harus begitu. Kalau ada yang tidak suka dari oknum, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Semoga kebijakan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, dan semoga penyakit yang digembar-gemborkan corona itu semoga cepat diangkat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sambungan dari ayat mutasyabihat dan ayat muhkaman. Kemarin ayat mutasyabihat, ayat yang harus ditakwil kembali. Ayat muhkaman, ayat yang sudah jelas. Orang-orang yang memang sengaja ambil ayat-ayat mutasyabihat itu memang sengaja karena untuk kepuasan hawa nafsunya, untuk menyeleweng dari kebenaran. Makanya orang-orang yang beriman tidak mau Allah memberikan ayat Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan selewengkan hati kami, tumhidha anil haqqi, atau jauh dari kebenaran dengan mencari-cari takwil ayat yang tidak jelas. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka, dan berikanlah kami dari sisi engkau rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi karunia. Jadi ini dibaca doa. Dulu Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, wahai dan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami, ala dinika, terhadap agama Engkau. Kalau tahiyat terakhir dibaca, nggak tahu kalau ada salah. Kalau di sini saya masih ada nih, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, Allahumma inni a'udzu min adzabil qabr wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Ini ibadah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir.
La ilaha illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kami ma qaddamtu yang lewat, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma asrartu yang samar, wa ma a'lantu yang jelas, wa ma asraftu dan yang berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lam bihi inni, engkau lebih tahu dari kami. Yang terakhir, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba ya muqallibal qulub. Pas kata Nabi, kata Sayyidina Isa, qultu ya Rasulullah ma aksar ma tad'u bihadza du'a, kenapa engkau banyak berdoa ya muqallibal qulub? Sayyidina Nabi kata Sayyidina Rasul, laisa min qalbin illa wa huwa baina asabi'ihi usbu'aini rahman. Tidak ada dari hati itu kecuali dalam kekuasaan dua jari kekuasaan Allah, bukan jari Allah. Ini kalau nggak ditakwin hadis ini di antara kedua jari Allah. Jadi Allah seakan-akan pas punya jari. Kalau dalam bahasa yang ahli sunnah wal jamaah pakai, di antara dua kekuasaan Allah. Idza sya'a yuqimahu aqamahu wa idza sya'a yuzilahu azamahu. Ama tasma'ina rabbana la tuzigh. Jadi kata Nabi, kalau Allah berkehendak, hati kita akan dijadikan hati yang lurus. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan hati kita nyeleweng. Ama tasma'ina, apakah kamu tidak mendengar? Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi Nabi itu kalau doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Kalau banyak ini, kalau sendiri sabbit qalbi. Mutakallim dohtab, mutakallim al-wahid, kalau dohtab ini, kalau kami, nah pas tambahin Rabbana la tuzigh qulubana, karena hati ini bisa berubah. Sekarang baik, semenit lagi kadang niat gak baik, kadang benci, kadang kesenang, kadang besok niatnya udah baik. Makanya hati-hati dengan hati. Makanya kolbun, bahasa Arabnya kolbun itu artinya abadi. Makanya orang tidak bisa menjaga hati seorang. Kadang ada orang itu menunggu nyongkak, ada orang yang memang apa adanya, hatinya sudah keluar apa yang di hati sudah keluar. Makanya kalau orang sudah berbicara dengan hati, ucapan itu mesti diterima. Natural namanya. Kalau sudah bicara dari hati, pasti diterima. Kalau hati yang berbicara, hati yang terima. Contoh orang pacaran, contoh. Kalau bohong, kesel. Pasti buaya rasanya. Coba hatiku orang ijek orang kurang oleh. Coba nggak usah jauh itu ngasih contoh teman, kalau hatinya sudah sembuh kan beda dengan yang hanya bohongan. Jadi hati harus dijaga. Dan besok yang paling parah itu di hadapan Allah, hati, penyakit hati, cetuk, kencing manis, sakit kepala, ini penyakit badan. Penyakit hati pun banyak. Ria, sombong, takabur, sum'am. Lebih parah akibatnya. Orang hasud, satu aja hasud, dengki yang bertetangga. Tetangga senang, dia diem di rumah, cuma sesak nafas. Ditanya kenapa? Tetangga muat. Hasud, baru hasud satu. Sombong. Ini kan dari hati. Orang ribut dengan penyakit badan, sakit kepala langsung nyari panadol, botek. Sakit perut nyari diapel. Coba rasain penyakit hati. Saya kok nggak enak kalau ada orang senang.
Berarti hatinya nggak beres itu, harus diservis. Ya jangan ke akhlak ya. Apa Pak? Kata kodi apa? Hati saya kotor. Nyaman. Kalau mau bersihin hati, ya ke ulama. Lantai. Itu berdua. Ada orang yang sakit kepala. Kenapa? Soal sakit kepala terus. Sama hasut, sombong. Iblis itu turun dari surga karena sombong. Baru dua. Kalau badan gampang. Dan besok di hari kiamat yang ikut penyakit ke hadapan Allah, diingat besok di hari kiamat yang ikut penyakit ke hadapan Allah penyakit hati. Kalau kencing manis orangnya meninggal selesai. Kalau dengki mau besok di hadapan Allah ketemu di padang mahsyar dengan orang yang didengki itu dengki. Ini dulu ya. Namun saya gara-gara ini saya dipecat terus nggak kelar-kelar di hadapan Allah besok. Kalau yang mana ya? Empon besok Allah. Jadi momen menyakit. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka jangan sampai diselewengkan hati kami ya Allah. Epamingo setelah engkau memberikan petunjuk ba'da idh hadaitana, ada orang yang iman setelah iman murtad. Iya. Ada orang yang baik tapi lama-lama jatuh waktu lama. Ada yang waktu mudanya belangsang cuma tambah bagus ini orang. Terus begini. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita harus bergantung kepada Allah. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, dengan diselewengkan, jangan sampai dibuat bingung, berpaling hati kami dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk. Dan dia orang yang benar-benar jadi orang baik-baik. Setelah itu pas menjadi orang yang ingkar terhadap kebenaran. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisi Engkau rahmat, ketetapan hati. Orang banyak bertanya rahmat ini ketetapan. Rahmat itu kayak apa sih? Saya keturunan rahmat. Kalau rahmatnya beda. Akhluk ya, rahmawati. Rahmat Allah itu yang bagaimana? Ini kan umum. Kalau misalnya hati kita dalam keadaan iman menurun, ini kan mendapat rahmat, senang kepada hal-hal yang baik. Ada dulu seorang ulama katakan, saya tidak akan tergoda oleh perempuan. Ngomong begitu. Suatu saat rombongan sama pengikutnya bertatapan dengan anaknya orang yang non-Islam, cantiknya luar biasa. Kengkolotan abes, langsung jatuh hati. Tatapan muka, langsung hatinya gimana diambil oleh Allah, langsung datang ke orang tuanya, saya mau kawin dengan anaknya bapak yang ini. Gak apa-apa kata orang tuanya. Yang penting kalau mau dengan anak saya, keimanan kamu tidak, agama kamu tidak apa-apa. Gara-gara perempuan, wah ya perempuan, iman ibu yang di luar, gak semuanya. Cuma gara-gara ini keimanannya pindah. Nalih. Santrinya berapa tahun yang munajat kepada Allah, ya Allah kembalikan keyakinan itu saya. Satu saat disamperin lagi, enggak kenal sudah. Disamperin terus aku dimulai baru sadar kayak terhipnotis sendiri. Makanya cerita yang baik dengan merasa baik, yang jujur dengan merasa jujur, yang punya nikmat dengan merasa punya nikmat. Bagaimana bersyukur? Syukur ya Allah, alhamdulillah Ustaz, dan boleh barang nikah.
Alhamdulillah ya Allah, saya bisa istiqomah dalam sholat. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa membantu orang tua. Memberi seko, hilang itu. Kalau bercanda nggak masalah. Kalau bercanda, ini nikmat hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang batalnya sholat hadas, terutama yang umroh. Yang batalnya sholat kemarin hadas. Hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Nomor dua, terkena najis illam tulqahalan min ghairi hamlin, apabila tidak segera dibuang dalam seketika, min ghairi hamlin, dengan tidak memegang najis. Contoh namanya kegegeran pemikir, kejatuhan kaki cecak, ini kan langsung kita kaki sombong. Selama tidak melewati sebatas tumak nina, iya. Kalau dalam sholat terkena najis, kecuali yang nempel di baju, langsung jatuh najisnya, bisa tidak batal kecuali najisnya langsung dibuang ke lagi. Ingat solko, langsung solkonya dilepas. Yang penting masih tidak melewati batas tumaknina. Batas tumaknina bagaimana? Sujud tumaknina subhanallah. Maka kalau sholat jangan terlalu buru-buru. Allah Akbar subhanallah tumaknina. Kalau tidak tumaknina, sholatnya batal. Jadi kalau langsung kalau masuk ke tangan ini berhenti kalau sholat. Terus buat isyaful auratih dan terbuka aurat. Ini yang banyak perempuan. Terbuka aurat kalau terkena angin, cepat-cepat ditutup, sholatnya belum batal. Atau laki-laki kan benar pakai kaos belakang, ketika sujud paham ini tutup langsung begini, nggak apa-apa, nggak batal. Yang penting tidak melewati batas tumaknina. Jadi abi anak jelek tuh dokter, jelekku beda. Kalau membuka lagi, tutup lagi batal itu namanya. Karena bergeraknya sering. Misalnya ibu-ibu di luar sholat di teras, ketika sujud kakinya kebuka terkena angin, jadi kan langsung dokter nih, tutup, langsung ditutup boleh, apa-apa. Soalnya saya pernah di sini ada dulu sholat sampai selesai kakinya kelihatan, cuma orang numpang sholat, bukan orang sini ya, beneran orang sini. Kakinya kayak gede terus sampai mari gede. Dia mau dikasih tahu nggak dikasih tahu sholatnya nggak apa-apa repot. Sama dengan orang berjemaah tidak ikuti rukun yang pertama, nggak dikasih tahu sholatnya nggak sah, dikasih tahu kita nggak tahu orang siapa yang siapa. Ini kemudian sudah diterangin ke saya. Jadi Allahu Akbar, datang imam sudah mau ruku, makmum baru datang, langsung Allahu Akbar diikutin ruku langsung. Jadi macam Fatihah langsung sujud ruku. Gimana Fatihahnya? Ditanggung imam. Ini udah kemarin. Kalau tidak ikutin imam sholatnya batal, nggak batal, cuma nambah lagi belakang satu. Illam tustar halah, apabila tidak ditutup dalam seketika. Jadi batalnya sholat satu terkena hadas, terkena najis, satu hadas terkena najis, yang ketiga terbuka aurat apabila tidak cepat-cepat ditutup. Bagaimana kalau aurat dalam sujud orang pakai sarung dibudi sekali ketika bukan tak apa bisa misalnya jadi sampai sempurna. Nanti berusaha semoga kita semua, jadi bisa ulangi lagi,
batalnya sholat ada 10. Yang pertama hadas besar, hadas kecil. Hadas besar sudah saya terangin kemarin, nifas, haid, bersetubuh, keluar mani, mati kecuali mati syahid. Hadas kecil bagaimana? Menyentuh kemaluan, keluar salah satu kubur atau kubur dari mani, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, hilang akal sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tetap tempat kedudukannya. Tak boleh, enak, tak boleh. Ini kalau memang PSBB antara ketat, ini mungkin malam Senin untuk sementara bisa terakhir sekarang untuk sementara. Kalau memang ketat, makanya kita nunggu perkembangan malam Senin. Nanti jam 2 PSBB sudah mulai, terus setengah bulan. Kita patuhlah rakyat Indonesia, warga negara DKI. Salah benar itu sama orang pemerintah. Ikutin orang itu, seorang itu ikutin aturan pemerintah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, keberkahan dalam hidup, istiqomah dalam beribadah, barokah hidup, keturunan, ilmu, usaha dan semuanya, selamatkan dari segala musibah, bencana, penyakit. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا قاضي الحاجات 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 يا رافع الدرجات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا مهل المشكلات يا مهل المشكلات يا مهل المشكلات يا مهل المشكلات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارض علينا والمسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج muslimin. Semoga hajatnya disampaikan semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam 'allamna wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ونعوذ بك من كل حال أهل النار يا عالم بالصدور أخرجنا من الظلمات إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.